Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjumpai teman-teman yang sedang belajar dari rumah. Semoga teman-teman semuanya berada dalam keadaan sehat-sehat saja dan tetap semangat belajar. Baiklah, pembelajaran kita sekarang membahas tentang kelas 3, tema 2, subtema 2. Kita masuk di pembelajaran 2. Baik, mari kita mulai membahas pembelajarannya. Ayo mengamati. Benny dan teman-temannya belajar di dalam kelas. Seisi kelas sedang mendengarkan dongeng. Edo sedang membacakan dongeng ke depan kelas. Dongeng itu berjudul Kisah Semut dan Merpati. Teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan. Tahukah kamu, pada zaman dahulu, burung merpati bertugas sebagai pengantar pesan? Simaklah dongeng yang dibacakan temanmu. Kisah Semut dan Merpati, pengarang anonim. Pada suatu hari, ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, dia berjalan dengan riang dan karena kurang hati-hati, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Arus sungai menghanyutkannya. Semut itu timbul tenggelam dan kelelahan. Ia berusaha menepi, tetapi tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai. Melihat semut yang hampir tenggelam dan merasa iba. Pada gambar ini terlihat semut sedang hanyut di sungai, kemudian ada merpati yang sedang bertengger di atas pohon. Burung merpati ini memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Semut merayap ke atas daun. Akhirnya, ia berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Tidak lama kemudian, sang semut melihat seorang pemburu burung sedang mengendap-endap berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Saat menyadari bahaya yang membayangi merpati yang baik tersebut, ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Pemburu itu kesakitan dan terkejut. Ia mengibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk mengibas-ngibaskan ranting. Akhirnya, sang burung terbang menyelamatkan dirinya. Jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Pelajaran apa yang kamu dapatkan dari dongeng Kisah Semut dan Merpati? Pelajarannya adalah tanamkan sikap saling tolong-menolong. Tuhan pasti membalas setiap kebaikan dengan kebaikan pula. 2. Dari paragraf berapa kamu menemukan pelajaran dari dongeng Kisah Semut dan Merpati? Dari paragraf pertama. Ayo bercerita. Ceritakanlah kembali isi dongeng Kisah Semut dan Merpati di depan teman sekelompok. Ayo membaca. Bacalah teks di bawah ini dalam hati. Benny memelihara ayam di rumah karena ia menyukai binatang. Ayah Benny membuatkan kandang ayam. Setiap hari Benny memberi makan dan meminum kepada ayam-ayamnya. Ayam-ayamnya sudah ada yang bertelur. Benny bertugas mengumpulkan telur-telur itu. Ayah Benny juga menyukai binatang. Ia memelihara burung beo. Burung beo ayah bisa bicara.
Ayah juga orang yang lucu. Ia mengajari burung beo berkata-kata lucu. Ayah dan Benny sering tertawa mendengarnya. Kadang-kadang Benny suka menggoda burung beo ayah. Setiap manusia memiliki sifat masing-masing. Dalam keluarga ada yang memiliki sifat sama, ada juga yang berbeda. Dari cerita di atas kita tahu bahwa sifat Benny rajin dan menyukai binatang. 1. Tulislah 2 sifat ayah Benny yang kamu temukan pada teks bacaan. Sifat ayah Benny yaitu penolong, kemudian sayang pada hewan. 2. Tulislah 2 sifat Benny yang kamu temukan pada teks bacaan. Sifat Benny yaitu penyayang hewan, kemudian pekerja keras. Ayo bermain peran. Edo paling jago kalau diminta menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang. Edo tahu kalau Benny menyayangi binatang. Ia suka menirukan tingkah laku dan ekspresi Benny saat mengelus ayam-ayamnya. Kegiatan menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang disebut pantomim. Kita bermain pantomim yuk. Tirukanlah gerak dan ekspresi wajah yang menggambarkan sifat salah satu keluargamu. Temanmu yang lain akan menebaknya. Lakukan secara bergantian dengan temanmu. Ayo mencoba. Pernahkah kalian melihat kelinci atau katak yang melompat? Cara kelinci dan katak bergerak dengan meloncat. Kita akan melakukan gerakan meloncat dalam permainan loncat tali. 2 orang temanmu memutar tali dan mulailah meloncat saat tali berputar ke bawah. Satu, kaki lurus dan lengan menggantung di depan tubuh. 2. Posisi tubuh jongkok dengan jarak 2 kaki cukup lebar dan posisi dada tegak. Sebelum meloncat, pastikan jarak antara 2 kaki cukup lebar. 3. Tubuh melesat ke udara dengan tangan terbuka ke atas. Loncatlah ke udara sementara tangan terbuka ke atas. 4. Mendarat dengan kaki depan dan lutut menekuk. Lalu, mendarat dengan kaki depan dan lutut menekuk. Terima kasih teman-teman telah belajar bersama Hendarto Story. Semoga pembahasan pembelajaran ini bisa dimengerti. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.